Halo teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini di materi analisa kompleksitas algoritma. Bersama saya, Cecilia Citra. Jadi, apa itu analisa kompleksitas algoritma? Analisa kompleksitas algoritma adalah sebuah proses untuk menghitung efisiensi dari algoritma yang sedang berjalan. Perhitungan ini dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu satu, terhadap waktu, dan yang kedua, terhadap ruang. Kenapa sih kita butuh menganalisa kompleksitas dari algoritma? Karena pastinya kita ingin tahu bagaimana sih efisiensi dari algoritma itu. Pastinya ketika kita membuat sebuah algoritma atau sebuah program, kita berharap agar algoritma itu atau program itu dapat berjalan dengan cepat dan juga dapat menggunakan memori yang paling minimal. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kompleksitas waktu. Sementara untuk kompleksitas ruang, kita akan bahas di video berikutnya. Kompleksitas waktu sendiri, seperti yang tadi bilang, adalah sebuah fungsi sebenarnya. Sebuah fungsi yang mengukur seberapa cepat algoritma itu berjalan untuk sebuah ukuran input tertentu. Tapi pastinya kecepatan waktu tadi tidak diukur berdasarkan satuan waktu yang biasa, seperti jam atau menit atau detik. Tidak diukur dalam waktu itu, tapi diukur dengan jumlah langkah atau n of steps atau number of steps. Sementara ukuran dari input itu sendiri diukur dengan cara berapa jumlah dari input yang dimasukkan ke dalam algoritma. Nah, di dalam sebuah algoritma tentunya akan memiliki banyak baris. Kayaknya tidak mungkin ya ada algoritma yang hanya memiliki satu baris program aja atau satu baris kode saja. Lalu, yang mana nih yang diukur? Yang mana nih baris mana yang perlu dihitung berapa banyak kali dia dijalankan? Untuk itu kita perlu menentukan operasi dasar dari algoritma itu sendiri. Apa itu operasi dasar? Operasi dasar itu adalah baris dari algoritma atau baris dari operasi yang paling banyak diakses ketika algoritma dijalani. Oke, jadi ketika ada 10 baris di algoritma, kita akan tentukan baris mana yang paling sering diakses. Itu yang akan dijadikan sebagai operasi dasar atau basic operation. Kita ambil contoh. Untuk algoritma ini, bisakah Anda tebak yang mana yang menjadi basic operation-nya? Di algoritma max ini akan memiliki 4 baris kode gitu ya. Max sama dengan A0, lalu ada looping di sana, for, I sama dengan 1, to, length A atau panjang A dikurangi 1, lalu di dalamnya loop, itu ada if A ke I lebih besar max, di dalamnya if ada max sama dengan A ke I. Lalu yang terakhir, algoritma itu akan mengembalikan nilai return max. Oke. Yang manakah yang menjadi basic operation dan berapa kali dia diakses? Oke. Yang menjadi basic operation adalah if A ke I lebih besar dari max. Mengapa? Karena dia diakses paling banyak. Max sama dengan A0, baris pertama, itu cuma diakses 1 kali setiap kali algoritma max ini dijalankan. Sementara max sama dengan AI itu hanya akan dijalankan apabila kondisi AI lebih besar dari max itu dipenuhi. Sementara kondisi AI lebih besar dari max, dia akan dijalankan sebanyak
panjangnya array A. Jadi kalau array A itu misalnya punya 10 elemen, dia akan dijalankan sebanyak 10 kali. Kalau array A itu ada 100 elemen, maka dia akan dijalankan sebanyak 100 kali. Namun max sama dengan A ke I hanya dijalankan jika kondisi AI lebih besar dari max itu terpenuhi. Jadi worst case, paling buruk, max sama dengan AI itu dijalankan sebanyak panjangnya array, itu paling buruk ya, kalau misalnya array-nya ternyata kebalik gitu ya. Array-nya ternyata terurut secara kebalik. Itu paling buruk. Namun kalau misalnya array-nya itu acak, bisa saja dia tidak selalu dijalankan. Sehingga operasi yang paling sering diakses atau paling banyak diakses itu adalah A, I lebih besar daripada max. Maka dia adalah operasi dasar. Berapa kali dia diakses adalah sebanyak panjangnya elemen A. Oke, kita coba example berikutnya. Kalau untuk kasus ini, algoritma contains ini, yang manakah basic operation-nya? Betul. Basic operation-nya tetap di kondisi di dalamnya loop tadi. If X sama dengan atau equals A ke I. Oke, dia adalah basic operation-nya karena dia yang paling banyak diakses. Berapa kali dia diakses? Sama, dia akan diakses sebanyak dan A atau panjangnya A. Contoh ketiga ini. Manakah basic operation-nya dan berapa kali dia diakses? Betul. Operasi dasarnya atau basic operasinya adalah count plus plus. Oke, dan di sini kita lihat count plus plus itu berada di dalam nested loop. Jadi ada dua loop, di mana loop C itu ada di dalamnya loop I, dan count plus plus itu ada di dalamnya loop C. Jadi berapa kali dia diakses? Mari kita lihat. Untuk I sama dengan 0, maka count plus plus akan diakses banyak 0 kali. Untuk I sama dengan 1, dia diakses banyak 1 kali. Karena for J-nya itu adalah untuk J sama dengan 0 sampai J kurang dari I. Sehingga untuk I sama dengan 2, dia akan diakses banyak 2 kali. Sampai I sama dengan N, maka dia akan diakses sebanyak N kali. Sehingga kalau di total, maka count plus plus akan diakses sebanyak 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah seterusnya sampai tambah N. Atau sama dengan N kali N minus 1 per 2. Tadi adalah beberapa contoh dari basic operation. Dan juga berapa kali dia diakses. Sehingga algoritma ini tadi, algoritma ketiga ini, artinya dia memiliki efisiensi sebanyak N kali N minus 1 per 2. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan case. Apakah case? Case itu adalah kasus. Di mana setiap algoritma, umumnya kita akan mengenal dengan 3 kasus. Worst case, best case, dan average case. Apa itu worst case? Worst case itu adalah sebuah kasus di mana jumlah steps atau langkah dari sebuah algoritma itu adalah yang paling maksimum. Jadi jumlahnya paling maksimum itu adalah worst case. Sementara best case itu adalah jumlah yang dibutuhkan, jumlah langkah. Sementara best case itu adalah jumlah langkah minimum yang dibutuhkan ketika algoritma itu dijalankan. Sementara average case adalah jumlah langkah rata-ratanya. Terkait dengan worst case, best case, dan average case, maka kita akan mengenal asymptotic notation atau notasi asimptotik.
Notasi pertama yang sangat sering dipakai adalah Big O. Big O itu adalah sebenarnya sebuah fungsi, yaitu fungsi Fn, di mana Fn itu sama dengan Big O dari Gn, jika dan hanya jika terdapat sebuah konstanta positif C dan NO, di mana untuk setiap N lebih besar sama dengan NO, maka Fn itu lebih kecil daripada C kali Gn. Pusing ya pasti deskripsinya. Kita langsung lihat ke contoh agar lebih jelas gitu ya. Contohnya simpel sebenarnya. Kita ambil contoh, jika ada fungsi 4n plus 3, maka Big O dari fungsi tadi, Big O-nya adalah 5n. Jadi jika ada fungsi 4n plus 3, maka Big O-nya dari Fn tadi, 4n plus 3 tadi, adalah 5n. Kenapa? Karena 4n plus 3 mau n berapapun juga, itu pasti lebih kecil daripada 5n. Contoh kedua, jika ada sebuah fungsi 20n kuadrat plus 5n plus 2, maka Big O-nya adalah 21n kuadrat. Karena jika kita masukkan jumlah n berapapun, asalkan n misalnya n-nya 1 gitu ya, misalkan n lebih besar sama dengan 1, maka 20n kuadrat plus 5n plus 2 tadi pasti lebih kecil daripada 21n kuadrat. Oke, jadi Big O itu adalah mengambil yang sisi lebih besarnya aja. Pasti lebih besar daripada fungsi itu. Oke. Sekarang omega. Notasi omega. Notasi omega ini kebalikan daripada Big O. Kalau notasi omega ini adalah sebuah fungsi yang memastikan bahwa fungsi tadi, fungsi Fn itu pasti lebih besar daripada omega-nya. Dengan contoh yang sama, misalnya ada 4n plus 3, maka omega dari Fn tadi adalah 4n. Ada tadi 20n kuadrat plus 5n plus 2, maka omega-nya adalah 20n kuadrat. Mudah kan? Jadi Big O itu mengambil sisi yang lebih besarnya, omega itu mengambil sisi yang lebih kecilnya. Notasi ketiga adalah theta. Nah, kalau theta ini adalah mengambil antaranya. Sehingga kalau secara deskripsi, sebuah fungsi Fn itu adalah theta dari Gn, jika dan hanya jika terdapat sebuah integer positif K1, K2, dan NO, lalu di mana untuk setiap N lebih besar sama dengan NO, maka Fn tadi itu adalah K1 kali Gn lebih besar, maka Fn tadi lebih besar sama dengan K1 kali Gn dan lebih kecil sama dengan K2 kali Gn. Kita ambil contoh, jika Fn adalah 4n plus 3, maka theta dari Fn tadi adalah antara 4n dan 5n. Jadi tetanya adalah antara 4n dan 5n. Yang mana 4 adalah K1 dan 5 adalah K2. Untuk yang kedua, 20n kuadrat plus 5n plus 2, maka tetanya antara 20n kuadrat sampai 21n kuadrat. Seperti itu. Oke? Kita lanjutkan dengan seperti yang tadi saya katakan, notasi yang paling sering dipakai adalah Big O. Karena Big O itu untuk merepresentasikan nilai maksimum yang diperlukan dari efisiensi sebuah algoritma. Jadi umumnya karena kita perlu cari yang paling buruk atau paling besar yang mana nih. Jadi biasanya Big O yang paling sering dipakai. Nah, berikut ini adalah diagram yang menunjukkan kompleksitas
dari fungsi-fungsi Big O, di mana sumbu X itu adalah besaran input, sementara sumbu Y adalah kompleksitas waktunya. Kalau kita lihat, fungsi Big O yang paling buruk atau paling jelek kompleksitasnya adalah fungsi Big O, di mana fungsinya adalah n faktorial, n pangkat C, atau C pangkat N. Tiga ini, n faktorial, C pangkat N, dan N pangkat C. Mana kita bisa lihat, untuk input yang sangat sedikit saja, kompleksitasnya sudah sangat tinggi. Jadi, ketika kita punya algoritma dengan fungsi ini, fungsinya adalah fungsi n faktorial, maka kita tahu bahwa algoritmanya itu secara waktu sangat jelek. Ya, kompleksitasnya sangat tinggi. Kita perlu memikirkan algoritma yang lebih sederhana secara kompleksitas. Oke. Lalu peringkat berikutnya yang jelek tapi nggak jelek-jelek banget itu adalah n log n. Sehingga kalau kompleksitasnya n log n itu cukup jelek tapi nggak jelek-jelek banget. Oke. Lalu yang fair cukupan itu adalah n, kompleksitas n. Sementara yang bagus itu adalah log n. Yang bagus ya, kompleksitasnya bagus. Di sini kita lihat bahwa untuk yang besar, untuk n yang besar, dia landai sekali. Jadi kompleksitasnya cukup rendah untuk log n. Lalu yang terbaik adalah kompleksitas 1, di mana untuk input berapapun, dia nilainya tetap 1 atau konstan 1. Itu yang sangat baik. Tapi tentu saja yang sangat baik itu sangat jarang terjadi, teman-teman. Oke, jadi biasanya kompleksitas log n saja sudah cukup baik. Yang perlu kita hindari adalah kompleksitas n faktorial atau C pangkat n atau n pangkat C. Seperti itu. Kita ambil contoh, ini algoritma ini. Serupa tapi tidak sama dengan example yang ketiga. Kalau example ketiga tadi, dia increase dengan plus I-nya, tapi kalau ini malah dibagi 2. I-nya itu setiap iterasi dibagi 2. I-nya setiap iterasi dibagi 2. Sementara J-nya tetap ditambah 1. Sehingga count ini berapa kali dia diakses. Untuk I sama dengan N, maka dia akan diakses sebanyak N kali. Tapi untuk I sama dengan N per 2 atau setengah N, maka dia akan diakses sebanyak setengah N kali. Begitu seterusnya. Untuk I sama dengan seperempat N, maka dia akan diakses sebanyak seperempat N juga. Sehingga totalnya adalah N tambah N per 2 tambah N per 4 tambah N per 8 sampai seterusnya tambah 1. Atau kalau kita hitung, hasilnya adalah 2 kali N. Tidak terlalu buruk. Atau Big O-nya kita bisa bilang adalah 2N Big O-nya. Nggak terlalu buruk kan? Sementara omega-nya N. Contoh kedua, ini adalah algoritma reverse, masih dengan 2 loop, ya, di mana loop pertama ini adalah 1 to ln A minus 1. Loop kedua adalah for J sama dengan J I down to 1. Dimana kita bisa lihat di sini operasi dasarnya adalah yang ini. AI sama dengan AI minus 1. Ini adalah operasi dasar yang paling sering diakses. Berapa kali dia diakses? Untuk I sama dengan 1, dia akan diakses 1 kali. Untuk I sama dengan 2, diakses 2 kali, dan seterusnya. Sama seperti tadi, totalnya dia akan diakses N kali N minus 1 per 2. Atau Big O-nya adalah N kuadrat. Setengah kali N kuadrat minus
n, oke, setengah kali n kuadrat minus n. Kalau di big O